Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Putramu, Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusan-Mu untuk mewartakan damai sejahtera-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepadamu. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini menguatkan kami untuk dapat menjadi utusan-Mu dimanapun kami berada. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama dikau dan persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang seiman, Injil hari ini berbicara mengenai perutusan para murid. Para murid diutus bagaikan penuai bagi panenan yang berlimpah. Tugas perutusan itu bukanlah sebuah pekerjaan yang gampang. Yesus mengingatkan bahwa tugas yang mereka emban menuntut pengorbanan, kerelaan hati, sesuai ungkapan Yesus sendiri bahwa sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Para utusan mesti siap kehilangan segala sesuatu, termasuk mengorbankan diri mereka sendiri. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kalau kita melihat sejarah gereja, khususnya pada awal gereja, banyak orang Kristen menjadi martir karena memberikan kesaksian akan iman mereka dan demi pewartaan Injil. Mereka memahkotai pewartaan dan kesaksian mereka dengan darahnya sendiri. Lebih dari itu, Yesus melarang mereka membawa apapun
pundi-pundi, bekal, dan kasut. Berbeda dari kita kalau mau berpergian, merasul, kita selalu menyiapkan segala sesuatu supaya perjalanan kita dan pelayanan kita lancar dan aman. Murid-murid yang diutus Yesus tidak boleh menggantungkan harapan diri dan masa depan mereka pada kenyamanan yang ditawarkan dunia ini. Para murid mesti mempunyai keyakinan bahwa Allah sendirilah yang akan menyelenggarakan apa saja yang mereka butuhkan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, tugas perutusan para murid ini mengingatkan kita akan para misionaris yang datang ke negeri kita ini. Di benak kita tentu masih segar ingatan kita akan sejumlah misionaris yang pernah dan mungkin sedang bertugas di paroki kita. Sekian puluh tahun yang lalu, mereka datang dari Eropa. Mereka datang ke negeri kita untuk menaburkan benih iman dan panggilan akan Kristus. Menjangkau daerah-daerah terpinggirkan, bahkan belum tersentuh dunia luar pada masa itu, bukanlah perkara gampang. Belum ada teknologi serta sarana prasarana yang modern seperti sekarang ini. Mereka harus naik kapal dan mengarungi samudera selama berbulan-bulan. Karena itu dapat dibayangkan apa artinya menjadi misionaris bagi mereka. Mungkin tidak akan pernah ketemu lagi dengan sanak keluarga yang sangat mereka kasihi. Mereka meninggalkan segala-galanya. Bahkan tidak akan pernah lagi melihat kampung halamannya demi tugas dan perutusan. Menjadi misionaris seakan identik dengan perpisahan. Kalau kita menghayati bagaimana para misionaris melakukan tugas mereka, kita pantas mengagumi dan angkat tangan atas upaya dan kerja keras mereka. Mereka menjalankan tugas mereka sekuat tenaga, tanpa pamrih, masuk keluar desa, tinggal bersama umat, makan apa yang disediakan. Tak jarang juga mereka mengalami kesulitan dan tantangan serta penolakan. Saudara-saudariku terkasih, merenungkan misi dan perutusan para murid kiranya tidak membuat kita langsung membayangkan tugas sebagai misionaris yang harus pergi ke tempat yang jauh untuk mewartakan Injil. Misionaris yang dimaksud adalah seluruh komunitas Kristen. Kita yang sudah dibaptis, yang mendengar sabda Tuhan, menjadi saksi hidup atas iman kita. Sebagai orang Katolik, kita harus berani memberi teladan serta menampakkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak diminta hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi membagikan apa yang kita dengar dan miliki lewat hidup harian kita. Dengan kata lain, saudara-saudariku yang terkasih, kita dengan baptisan dan dipanggil menjadi utusan, menjadi misionaris. Kita tidak perlu meninggalkan kampung halaman kita. Kita meninggalkan diri kita, keluar dari kita untuk mewartakan kabar gembira lewat kata dan perbuatan kita sehari-hari. Menjadi saksi kebenaran, menjadi saksi Injil. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi kaum Kristiani dipanggil untuk menjadi saksi Kristus lewat kehidupan sehari-hari yang menjadi buah dan hasil Injil sendiri. Kita tidak dituntut menjadi saksi dan pewarta Injil dengan menyerukannya dari mimbar. Kehidupan kita sendirilah yang menampakkan nilai-nilai yang kita wartakan, yang kita temukan dalam Injil. Saudaraku yang terkasih, lewat kehidupan sehari-hari kita mengambil bagian dalam misi para murid Yesus. Hal itu kita nampakkan lewat kesederhanaan hidup,
menggantungkan harapan dan masa depan kita di tangan Allah saja. Keterlibatan dan partisipasi kita dalam pembaharuan masyarakat, lingkungan, dan keluarga kita sendiri sudah merupakan salah satu bentuk mengambil bagian dalam kehidupan misioner. Bila kita sendiri tidak begitu saja ikut arus yang ada, dengan segala kemerosotan moral yang semakin meluas, kita justru sudah menjadi kesaksian atas nilai-nilai Injil. Bila kita sendiri menjadi bentuk konkret tantangan dan kritik atas kehidupan masyarakat biasa. Saudara-saudariku, para murid diutus mewartakan bahwa kerajaan Allah, yakni kerajaan kasih, damai dan keadilan, sudah dekat dan sudah hadir. Hidup dalam kasih, damai, dan berlaku adil adalah bentuk konkret partisipasi kita dalam tugas perutusan kita. Melalui hidup, perkataan, dan seluruh tindakan kita, orang dapat melihat bahwa kita adalah murid dan para pengikut Kristus dan utusan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala hal yang baik yang kami terima darimu. Kami yakin dan percaya bahwa harta dan kekayaan duniawi yang kami miliki saat ini adalah pemberianmu untuk kami bagikan dan kami gunakan secara bijaksana. Kami mohon berkat-Mu sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang lemah lembut yang menjadi utusan-Mu. Dan semoga berkat-Mu juga tidak menjadikan kami orang yang tamak, tetapi sungguh menjadi perpanjangan kasih-Mu di tengah kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.